Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada presentasi pada hari ini. Saya perwakilan dari kelompok satu Muhammad bin Wisono dengan anggota kelompok Muhammad Sidan Firmasa. Lalu ada Ahmad Himami Ramadan, Lilis Bayu Aditya Eka Putra Atmajaya, dan Mikael Nikolas Prakoso. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting dalam dunia akademik, yaitu bagaimana melakukan pengutipan dalam penulisan karya ilmiah serta mempergunakan sebuah aplikasi yang sangat membantu proses tersebut, yaitu Mendeley. Pengutipan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari karya ilmiah. Melalui kutipan, kita memberikan penghargaan kepada penulis asli yang telah berkontribusi dalam bidang keilmuan, menghindari terjadinya plagiarisme, serta memperkuat argumen kita dengan dasar teori yang valid. Namun, seringkali proses pengutipan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa maupun peneliti karena adanya perbedaan format penulisan dan aturan yang harus diikuti. Di sini Mendeley hadir sebagai solusi. Mendeley adalah sebuah aplikasi manajemen referensi yang memungkinkan kita menyimpan, mengelola, dan mengutip sumber pustaka dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Lalu akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya Lilis. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sumber kutipan yang valid. Untuk mencari sumber kutipan juga harus menggunakan web yang valid juga, yaitu di sini kami menggunakan Google Scholar. Untuk caranya sendiri bisa langsung diketik di Google Scholar. Selanjutnya, setelah webnya terbuka, kita bisa langsung saja memasukkan kata kunci yang tepat. Di sini, karena topik kami adalah perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam media sosial, maka kami menggunakan kata kunci perbedaan bahasa, perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Untuk pemilihan kata kunci bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kami menggunakan kata kunci ini karena dianggap masih general dan juga dari kata kunci tersebut bisa didapatkan hasil yang baik. Setelah itu, di sini bisa didapatkan beberapa jurnal yang bisa kita lihat, yaitu setelah kita lihat, kita bisa baca pada bagian judulnya terlebih dahulu, apakah itu sesuai atau tidak dengan topik yang kita butuhkan. Di sini kita merasa untuk yang sesuai adalah jurnal dengan judul perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi di Facebook. Setelah itu, bisa dilakukan download agar selanjutnya bisa di manajemen pada Mendeley. Seperti ini. Jika sudah terdownload, maka nanti bisa diatur di Mendeley, kemudian dihubungkan pada Word yang akan kita kutip. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik. Selanjutnya adalah terkait dengan manajemen sumber di Mendeley itu sendiri. Jadi, dalam manajemen sumber di Mendeley itu terdapat tiga cara. Yang pertama itu yang paling mudah adalah memasukkan DOI-nya atau Digital Object Identifier yang nanti bisa ditemukan di halaman jurnalnya. Nah, caranya adalah pencet add reference, kemudian add reference manually, dan bisa langsung diinputkan eh, nomor dari DUI-nya itu sendiri dan langsung dimasukkan ke dalam kolomnya itu saja. Nah, nah, setelah dimasukkan DOI-nya pada kolom identifier tersebut, nanti kolom-kolom seperti reference type, title, author, dan segala macamnya itu sudah terisi secara otomatis dan nanti kita tinggal tekan add entry saja. Nah, jurnal sudah terinput pada Mendeley-nya. Kemudian untuk cara yang kedua adalah menggunakan upload dokumen. Caranya adalah import file, kemudian masukkan jurnal yang ingin kita gunakan. Nah, ketika jurnal sudah terinput, ini nanti kolom-kolom yang tadi seperti di langkah pertama di DOI itu masih belum terisi secara otomatis. Nah, kita perlu mengisi kolom-kolom tersebut dengan cara manual dengan melihat jurnalnya. Bisa dipencet read, kemudian kita bisa isi manual seperti
di year-nya itu sendiri atau tahunnya itu sendiri kita bisa lihat di jurnal secara langsung. Baik, cara yang ketiga adalah dengan memasukkan referensinya secara manual. Itu dengan di add reference manual ini, kemudian kita dapat mengisikan title, author, dan lain sebagainya ini secara manual, seperti itu. Di kurang lebih mungkin saya contohkan dengan jurnal yang ini atau artikel yang ini nanti dituliskan di sini. Udah langsung di add entry ini, nanti jurnalnya dapat langsung masuk ke sini, seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana penggunaan Mendeley ini dalam mensitasi di kutipan langsung dan kutipan tidak langsung akan dijelaskan oleh teman kami, Mikel dan Bayu. Silakan. Izin masuk untuk membahas tentang kutipan langsung pada di Indonesia ini memiliki kutipan umum itu yang bisa digunakan adalah style apa, yaitu American Psychological Association. Dan saya akan memberikan contoh langsung bagaimana menggunakan kutipan langsung. Itu langkah pertama, saya mengambil dari jurnal yang dikutip itu pada jurnal yang dijelaskan sebelumnya pada halaman 220 yang berbunyi media sosial X telah menciptakan ruang di mana batasan gender dalam komunikasi menjadi lebih fleksibel. Langkah pertama yaitu copy dan paste kutipan yang ingin diambil, dan pada menu Mendeley site ini yang sudah di-download sebelumnya itu, klik pada insert citation. Saat diklik, masukkan insert as author dalam kurung year, dan pada otomatis setelah memencet akan muncul di kutipan langsung yang ingin dimasukkan. Dan pada kutipan yang telah diambil, itu menaruh kutip pada awal dan akhir kutipan yang diambil. Dan di awal kalimat itu menggunakan kata menurut hikmah, menurut, dan selanjutnya adalah kutipan sitasi yang diambil. Karena ini sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia. Sekian dari kutipan langsung, lanjut ke kutipan tidak langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kutipan tidak langsung. Ada perbedaan sedikit di sini dengan kutipan langsung, yaitu ketika mau mengutip tidak langsung itu harus di parafrase terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contohnya, yaitu saya mengutip pada halaman 59, bisa ditunjukkan PDF-nya. Nah, pada kesimpulan ini, itu isinya secara umum karakteristik yang ditemukan pada laki-laki ketika berkomunikasi di Facebook, yaitu konfrontatif, informatif, to the point, memberi nasihat, sarkastik, dan bercanda. Sedangkan ciri-ciri dari perempuan yaitu suportif, memberi dan mencari pengertian, menggunakan perasaan pribadi, menghindari konflik, dan kebersamaan. Bisa kembali lagi ke Word. Nah, itu tadi di parafrase sehingga menghasilkan kata-kata seperti ini. Media sosial memperlihatkan jelas variasi bahasa berdasarkan gender, di mana laki-laki cenderung langsung pada inti, sedangkan perempuan lebih memiliki bentuk ekspresi yang sopan dan personal. Nah, berikut untuk cara mensitasinya, di sebelah kanan itu ada insert citation, lalu diklik dan kemudian kursornya diarahkan dulu. Nah, untuk cara sitasi kutipan tidak langsungnya adalah caranya seperti itu. Alright guys, jadi simpulannya nih ya, Mendeley itu benar-benar lifesaver banget buat kita yang sering ngerjain tugas, skripsi, atau karya ilmiah lainnya. Daripada kita ribet nulis kutipan manual, terus daftar pustakanya bikin mumet, mending pakai Mendeley semuanya bakalan jadi beres secara otomatis. Jadi dengan Mendeley kita tuh bisa yang pertama hindarin plagiarisme. Jadi kita nggak asal-asalan nyontek dan nggak asal-asalan ngutip dari orang lain ya. Kemudian ada kutipan dan referensi langsung jadi tanpa harus hafal gaya penulisan. Terus semua referensi juga ketata rapi.
nggak berantakan kayak folder laptop kita yang isinya final fix beneran semua udah bener last banget please. Dan yang paling enak tinggal klik mau balik lagi ke sumber bacaannya jadi gampang banget. Pokoknya sih pakai Mendeley itu bikin kita kelihatan lebih niat, lebih akademis dan sedikit lebih dewasa lah dalam urusan nulis menulis ilmiah. Oke deh, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banget udah dengerin sampai akhir. Maaf kalau ada kurang jelas atau ada salah-salah kata. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipakai juga buat ngebantu teman-teman semua dalam menulis karya ilmiah ke depannya. Terima kasih.